dependent. Profil creator. Perkenalkan, saya Rama Salita yang memiliki IP 05240111. Perkenalkan, nama saya Rasya Syakira Karlita, IP 05240111. Perkenalkan, nama saya Reni Januarti, FIP 05240120. Materi. Pengertian. Uji komparasi dua sampel dependent pairwise samples adalah teknik statistik untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang saling berhubungan. Biasanya berasal dari subjek yang sama diukur dua kali, yaitu pretest dan posttest, atau dari dua kelompok yang dipasangkan berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya yaitu nilai pretest dan posttest, berat badan sebelum dan sesudah diet, tekanan darah sebelum dan sesudah pengobatan. Tujuan dan karakteristik. Tujuan uji. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata. Yang kedua, mengukur pengaruh suatu perlakuan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas suatu metode pembelajaran. Berikutnya, ciri-ciri. Yang pertama, sampel berpasangan. Yang kedua, subjek sama. Tiga, data berbentuk interval atau rasio. Yang keempat, selisih data bawah distribusi normal. Hipotesis. HO tidak terdapat perbedaan rata-rata dan HA terdapat perbedaan rata-rata. Hipotesis 0 menyatakan perlakuan tidak memberikan pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terdapat perubahan setelah perlakuan. Syarat uji dan langkah-langkah. Syarat. Yang pertama, data berpasangan. Yang kedua, skala interval atau rasio. Yang ketiga, selisih data normal. Yang keempat, sampel disiplin secara acak. Sebelum melakukan uji T, biasanya dilakukan uji normalitas terhadap nilai selisih. Berikutnya, langkah-langkah. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menentukan A sama dengan 0,05. Yang ketiga, menghitung selisih. Yang keempat, menghitung T hitung. Yang kelima, menghitung T tabel. Yang keenam, membandingkan T hitung dan T tabel. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak. Yang berikutnya yaitu rumus. Yang pertama, kita harus menentukan T hitung dengan rumus T hitung sama dengan XD dibagi akar sigma D pangkat 2 dibagi N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Setelah itu kita menentukan T tabel, yaitu tentukan alfa yang kita lambangkan dengan A kecil di bidang pendidikan menggunakan A, yaitu sama dengan 5% atau 0,05, dan DK atau DF atau DB sama dengan N dikurang 1. Seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 5 SD Negeri 12 Singkawang. Data diperoleh dengan melakukan pengukuran kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan diterapkan model pembelajaran problem based learning dan setelah diterapkan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 5 SD Negeri 12 Singkawang. Nah, langkah pertamanya kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu HO tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya yaitu HA terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, selanjutnya kita membuat tabel penolongnya nih, yaitu yang pertama ada D. Nah, yang D ini mencarinya yaitu sama dengan nilai pretest. Kita klik nilai pretest yang pertama dikurang dengan nilai posttest yang pertama, lalu klik enter. Nah, setelah itu kita klik nih nilainya, kita tarik ke bawah. Setelahnya kita mencari rata-rata D-nya, yaitu XD-nya ini dengan sama dengan sum klik 2
2 kali, buka kurung, udah. Nilai D-nya kita klik, kita blok dari atas sampai ke bawah. Lalu kita bagi dengan nilai N. N ini kan semua anggotanya kan ada 10, berarti kita klik nih N-nya. Setelah itu tutup kurung. Setelah tutup kurung, kita bagi, klik count. Kita tulis di sini count. Klik 2 kali. Kita klik nilai D yang pertama yang min 18. Terus tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai XD-nya yaitu min 16,4. Nah, setelah kita mendapat nilai XD-nya, kita cari D kecilnya, yaitu sama dengan nilai D yang pertama ini dikurang dengan nilai XD yang min 16,4. Terus kita pencet enter. Udah dapat nih nilainya min 6,6. Kita klik, kita tarik ke bawah. Nah, berikutnya kita akan cari D pangkat 2-nya, yaitu sama dengan klik nilai D yang pertama, kita pangkatin 2, enter. Terus kita tarik ke bawah. Nah. Baru setelah itu kita cari sigma D pangkat 2-nya. Nah, sigmanya itu sama dengan sum. Kita klik 2 kali. Klik nilai D pangkat 2 dari atas sampai ke bawah. Enter. Nah, udah dapat nih 2777. Setelah kita dapatkan ini, kita lanjut dengan mencari nilai T hitungnya dengan rumus T hitung sama dengan XD per akar sigma D pangkat 2 per N buka kurung N kurang 1. Nah, caranya seperti ini, sama dengan kita klik nilai XD, setelah itu per, kita tulis SQRT. Setelah itu kita pencet nilai sigma D pangkat 2. Setelah itu dibagi dengan nilai kita buka kurung dulu, kita klik nilai N. Setelah itu kali buka kurung, kita klik lagi nilai N kurang 1, tutup kurung 3 kali. Setelah itu klik enter. Nah, udah dapat nih nilainya min 2,95. Setelah itu kita tentukan nih T-tabelnya. Nah, tentukan T-tabel uji dua pihak itu alfanya 5% atau 0,05. DK-nya N kurang 1 sama dengan 10, kurang 1 itu sama dengan 9. Nah, keputusannya itu T-tabelnya kami dapatin T-tabelnya itu 2,262. Nah, keputusannya uji dua pihak HO diterima jika min T-tabel kurang dari T hitung kurang dari T-tabel. Nah, kita tulis di sini min berarti sama dengan
kita sama dengan nilai klik nilai T tabelnya. Nah, dapat kita lihat di sini kalau T hitungnya itu lebih rendah daripada T tabel. Jadi HO-nya ditolak. Kita tulis di sini HO ditolak, sedangkan HA-nya diterima. Nah, HA-nya kita kasih warna kuning biar kita tahu. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan mode pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, kita akan mencari komparasi dua sampel dependen secara manual. Seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning atau disebut PBL. Pada siswa kelas 5 SD Negeri 12 Singkawang, data diperoleh dengan melakukan pengukuran kemampuan berpikir kritis siswa sebelum diterapkan model pembelajaran problem based learning data pretest dan setelah diterapkan model pembelajaran problem based learning data post-test pada siswa kelas 5 SD Negeri 12 Singkawang. Langkah pertama, hipotesis HO. Tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning atau disebut PBL. Yang kedua, HA. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem based learning atau disebut PBL. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita akan mencari nilai D. Nilai pretest dikurang nilai post-test, yaitu 60 dikurang 78. Hasilnya min 18. Kita akan mencari nilai rata-rata D atau disebut DX sama dengan, yaitu dari jumlah keseluruhan nilai D dari min 18 dijumlahkan dengan min 15, min 17, min 15, min 17, min 16, min 17, min 17, min 16, min 16, yaitu hasilnya min 164 dibagi 10, jumlah siswanya 10, jadi hasilnya min 16,4. Yaitu di sini kita tulis min 16,4. Berikutnya kita akan mencari nilai D. Nilai D yaitu nilai D besar dikurang DX sama dengan min 18 dikurang min 16,4. Hasilnya negatif 1,6. Ini kita tulis negatif 1,6. Berikutnya kita akan mencari nilai D pangkat 2. Nilai D yaitu negatif 1,6 dikali negatif 1,6, hasilnya 2,56. Jadi dibulatkan hasilnya dapat 3. Berikutnya kita akan mencari nilai sigma D pangkat 2. Dari nilai D pangkat 2 yaitu dari 3 ditambah 225 ditambah 249 ditambah 625 ditambah 249 ditambah 256 ditambah 249 ditambah 249 ditambah 256 ditambah 256, hasilnya 2777.
Berikutnya, kita akan mencari nilai T hitung dengan rumus yaitu XD per sigma D pangkat 2 per nilai N di dalam kurung N kurang 1, yaitu nilai XD nya negatif 16,4 dibagi per akar nilai sigma D pangkat 2 2777 per nilai N nya 10 dikurung 10 dikurang 1 sama dengan negatif 16 per 2777 per 10 kita kurung 9. Tabel uji dua pihak alfa yang disimpulkan dengan A sama dengan 5%, BK sama dengan N dikurang 1, N nya kan 10 dikurang 1 yaitu 9. Keputusan uji dua pihak sama dengan HO diterima jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, yaitu min T tabel yaitu 2,262, hitungnya yaitu min 2,95 dan T tabelnya 2,262, yaitu HO nya ditolak dan HA nya diterima. Kesimpulannya yaitu terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem